Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Ratna Dwi Handayani dari Prodi Pendidikan Teknik Busana yang memiliki NIM yaitu 26050230026. Di sini saya bermaksud untuk mengerjakan materi soft skill khususnya bagian yang ke-13 yaitu manajemen waktu, terlebih pada membuat perencanaan atau jadwal perkuliahan. Di sini ada beberapa bagian, mulai dari jadwal mata kuliah per minggu, kemudian rencana 1 hari perkuliahan, dilanjutkan juga dengan pembagian waktu mingguan dan cara membagi waktu serta alat pencatat waktu atau alat pencatat jadwal, dan yang terakhir adalah cara menangani konflik kegiatan serta evaluasinya. Langsung saja, untuk jadwal mata kuliah dalam 1 minggu, saya mendapatkan mata kuliah berjumlah 9 dalam minggunya. Dimulai dari hari Rabu dengan mata kuliah ilmu tekstil, mulai dari jam 12.30 sampai dengan jam 15.45. Kemudian di hari Rabu juga ada mata kuliah pengetahuan busana dari jam 10.50 sampai 12.25. Di hari Selasa itu ada mata kuliah dasar desain dimulai dari jam 7.30 sampai dengan 10.45. Di hari Senin saya mendapat mata kuliah teknologi menjahit dari pukul 7.30 sampai dengan 12.25. Selanjutnya di hari Sabtu ada mata kuliah konstruksi pola mulai dari 10.50 sampai dengan 15.45. Di hari berikutnya, hari Kamis, saya mendapatkan mata kuliah pendidikan Islam dari pukul 9.10 sampai dengan 10.50. Kemudian masih di hari Kamis ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dari pukul 7.30 sampai dengan 9.00. Kemudian ada mata kuliah ilmu pendidikan dari 10.50 sampai dengan 12.30. Dan pada hari Kamis juga ada mata kuliah psikologi pendidikan mulai dari 12.30 sampai dengan 14.10. Itu adalah jadwal mata kuliah dalam 1 minggunya. Dan itu akan rutin dilakukan selama 1 semester ke depan. Kemudian saya juga membuat rencana 1 hari dalam perkuliahan. Di sini saya mengambil example di hari Rabu. Perencanaannya adalah dimulai dari pukul 5 saya akan bangun tidur, dilanjutkan dengan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di pukul 5.30 saya akan mandi, sarapan, dan juga bersih-bersih. Di pukul 6 saya akan siap-siap memakai baju, kemudian makeup, dan memakai parfum serta merapikan diri. Di pukul 7 saya akan berjalan ke kampus, dan di pukul 7.30 sampai dengan 12.25 saya ada kelas dengan mata kuliah teknologi menjahit. Kemudian pada pukul 12.30 saya akan istirahat dan ibadah, serta dilanjutkan dengan makan siang sebagai kebutuhan. Di pukul 13.10 saya akan membaca ulang materi yang telah diberikan dan mengerjakan tugas jikalau ada. Pada pukul 15 sampai dengan 17 saya berencana aktif mengikuti organisasi ataupun kegiatan kampus. Nah, pada pukul 17.00 saya akan mengakhiri kegiatan, yaitu dengan pulang, dilanjutkan dengan bersih-bersih, mandi, serta mencuci pakaian sebagai bentuk tanggung jawab. Pada pukul 18 saya akan beribadah dan makan malam. Pada pukul 18.55 saya akan membuka ulang materi dan mempelajarinya. Dan pada pukul 22.00 saya akan mempersiapkan untuk kegiatan di esok harinya. Selanjutnya pada pukul 22.01 saya akan tidur demi memulihkan stamina ataupun energi. Selanjutnya rencana pembagian waktu mingguan. Untuk kuliah sendiri itu kurang lebih saya memiliki 20 SKS, yang dimana tiap SKS-nya sekitar 60 menit atau lebih ataupun kurang. Jadi dalam seminggu diperkirakan lebih kurang 20 jam. Kemudian saya akan mengerjakan tugas lebih kurang sekitar 12 jam per minggu, dilanjutkan dengan belajar mandiri sekitar lebih kurang 11 jam per minggu, dan juga ada
Kegiatan organisasi lebih kurang 7 jam per minggu. Kegiatan sosial bermain bersama teman itu saya habiskan 5 jam dalam per minggu. Dan yang penting juga adalah olahraga, yaitu sekitar 2 jam atau 150 menit, 120 menit juga tidak apa-apa dalam per minggunya. Kemudian istirahat dan tidur adalah komponen yang sangat penting demi menjaga kesehatan, sekitar 6-7 jam setiap malamnya. Dan yang terakhir adalah me time, sekitar lebih kurang 2 jam per minggu untuk menjaga kewarasan. Kemudian bagaimana sih cara saya membagi waktu atau cara saya menempatkan jadwal sesuai dengan yang ada gitu. Yang pertama, tentunya saya akan menentukan skala prioritas berdasarkan tenggat waktunya, kemudian juga tingkat-tingkat kepentingannya. Yang kedua adalah saya akan membuat jadwal harian dan juga mingguan sebelum kegiatan itu dimulai, supaya saya bisa mengevaluasinya. Dan yang ketiga yaitu menghindari menumpuk pekerjaan. Karena jika kita menumpuknya, pastinya nanti akan berdampak pada tekanan emosi atau bisa berujung pada stres. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjaga keseimbangan antara akademik, organisasi, kemudian juga dengan waktu istirahat. Selanjutnya, untuk alat pencatat sendiri saya menggunakan beberapa alat seperti kalender, ada di handphone, kemudian ada Microsoft Word untuk mencatat kegiatan-kegiatan apa saja, dan yang ketiga adalah Keep Google, yang dimana kita bisa menggunakannya secara fleksibel menggunakan handphone. Selanjutnya adalah cara menangani konflik kegiatan. Yang pertama, saya akan mengutamakan kegiatan yang memiliki tenggat waktu atau kepentingan lebih tinggi. Jadi saya susun berdasarkan kepentingannya. Kemudian yang kedua yaitu menghubungi dosen atau pengurus organisasi jika diperlukan penyesuaian jadwal supaya tidak terjadi benturan. Dan yang ketiga itu memindahkan kegiatan ditunda ke waktu yang kosong. Kemudian evaluasi. Setelah saya membuat beberapa jadwal, pastinya ada yang berjalan dengan lancar ataupun ada yang terkendala atau mungkin tidak sesuai atau kurang tepat. Nah, maka dari itu saya akan membuat evaluasi sebagai catatan untuk perubahan ke depannya yang lebih baik. Setelah 2 minggu saya melakukan jadwal tersebut, saya akan mengevaluasinya dengan cara yang pertama itu meninjau apakah seluruh kegiatan itu selesai tepat waktu, melakukan cross check. Kemudian yang kedua adalah memeriksa tingkat kehadiran dan hasil belajar yang telah saya lakukan. Yang ketiga itu menilai apakah akademik, kemudian organisasi, olahraga ataupun istirahat itu sudah seimbang dan tidak ada yang berat sebelah. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi kegiatan yang sering mengganggu jadwal. Misalkan ada kumpul sosial yang sekiranya tidak penting dan itu akan mengganggu jadwal perkuliahan, tentunya saya akan mengevaluasinya kembali, mengidentifikasinya kembali, lalu menyesuaikan perencanaan yang lebih efektif di minggu-minggu berikutnya. Jadi itulah cara saya memanajemen waktu, cara saya memulai kehidupan kampus dengan membuat penjadwalannya supaya semuanya lebih teratur dan lebih bisa diukur tingkat keberhasilannya. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.